Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Iya, rupanya masih banyak saudara-saudara kita yang belum pulang nih ya dari kampung ya, atau mungkin ada beberapa yang sakit. Ya, kita bersyukur hari ini kita boleh dipersekutukan di dalam Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan persiapkan hati kita bersama-sama. Kita akan pusatkan pikiran dan hati kita untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kita akan bersaat teduh sejenak. Kita akan menenangkan hati kita. Silakan musik bisa mengalun dengan lembut. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mari Bapak Ibu, kita akan merenungkan kembali kebaikan-kebaikan Tuhan di masa atau waktu-waktu yang sudah kita lalui bersama. Bagaimana Tuhan sudah berkarya begitu banyaknya, kebaikan yang begitu banyaknya kepada kita dalam segi kehidupan kita. Suka dan duka kita pasti rasakan secara bergantian. Bahkan mungkin sakit penyakit pun kita rasakan juga. Bahagia, sedih kita juga rasakan. Namun saat ini kita masih tetap bisa berdiri, semua karena kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan menghiasi kehidupan kita. Mari kita pujikan pujian ini dengan sepenuh hati kita untuk mengingat bagaimana kemurahan Tuhan, bagaimana Tuhan itu baik, sangat baik, bahkan teramat baik bagi kita semua. Semua
Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa bersama-sama. Sungguh kami bersyukur Bapa, kami boleh mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami boleh mengingat berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami semuanya. Kesehatan yang Tuhan juga berikan bagi kami semuanya. Sehingga sampai saat ini Tuhan, kami boleh datang menyembah Engkau. Kami boleh datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebagai rasa syukur atas setiap kasih Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kami semuanya. Kami ingat teman-teman kami yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan. Tuhan antarkan langkah mereka sehingga sampai di rumah-Mu yang kudus ini untuk boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Kami akhirnya menyerahkan setiap keberadaan kami Bapa, setiap pikiran hati kami ingin pusatkan hanya kepadamu. Sehingga kami boleh menerima berkat Tuhan, baik melalui puji-pujian, baik melalui kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta. Tuhan akan memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami persembahkan doa dan syukur kami. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami untuk datang menyembah-Mu. Amin. Baik Bapak Ibu, tentunya banyak hal ya yang sudah kita lalui bersama, tetapi janji Tuhan itu tidak pernah berhenti. Janji Tuhan itu adalah iya dan amin. Karena itu mari seperti dalam pujian yang akan kita pujikan bersama-sama, kita tetap pegang teguh janji Tuhan. Kita akan tetap berdiri karena janji Tuhan itu ya dan amin dalam kehidupan kita semuanya. Saya mengajak untuk Bapak Ibu kita berdiri, kita pujikan dengan sepenuh hati kita, berdiri atas janji penebus. Boleh bertepuk tangannya. Berdiri atas janji Rajaku, puji syukur bagi Kristus ku seru. Sepanjang abad bergema nyanyianku, yakin akan janji penebus. Berdiri atas janji yang teguh. Bapak Ibu duduk kembali, kita akan bersama-sama
untuk membaca ayat Alkitab di dalam kitab Filipi ayat yang keempat, pasal yang keempat ayat yang keenam. Ayat ini hanya satu saja, satu ayat. Karena itu saya ingin mengajak untuk kita akan bacakan 3 kali. Nah, nanti silakan ibu-ibu bisa memulai membacakan ayatnya terlebih dahulu, kemudian bapak-bapak silakan bisa membacakannya yang kedua kali, dan kemudian disambung oleh muda-mudi ya, supaya ayat ini bisa menguatkan kita ya. Mari kita sekali lagi berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-6, saya akan berhitung dari 1 sampai 3, silakan ibu-ibu memulainya terlebih dahulu. Filipi 4 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak-bapak, khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Muda-mudi yang keras, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dengan. Kita amini firman Tuhan? Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, banyak hal pastinya ya dalam kehidupan kita, pergumulan-pergumulan kita. Saat ini kita akan menyerahkan pokok-pokok doa kita. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang dalam pemulihan. Ya, kita berdoa untuk Uti, ya, Bu Heri, Bu Narto yang sudah pulang ya kemarin dari rumah sakit ya, kita bersyukur tinggal pemulihan. Kita juga bersyukur Bapak Selamat juga sudah pulang tinggal pemulihan ya, memang masih perlu proses yang cukup panjang karena saraf memori yang terkena. Kita berdoa untuk Bu Ratna juga ya yang masih terapi obat, rencana Februari akan cek lagi ya untuk ada kista di kepalanya. Kita terus doakan juga untuk saudara-saudara kita yang mungkin tidak bisa kita sebut satu persatu, yang juga sedang lemah tubuh. Tak lupa kita juga berdoa untuk oma, opa, kakek nenek di gereja kita ya, yang sudah memberikan teladan yang luar biasa tentang kesetiaannya kepada kita. Kiranya Tuhan terus memelihara dan memberikan kesehatan kepada beliau-beliau. Kita berdoa untuk PKMB, PKRB di gereja kita, baik pekerjaan, pelayanan, studi, dan teman hidupnya. Kita berdoa untuk GGBI dan Yayasan Baptis Indonesia, bangsa dan negara, Kota Bandung dan Cimahi, serta kita tak lupa berdoa untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana gempa bumi ya. Tidak hanya di Cianjur sebenarnya, di Semarang juga banjir ya, karena batas tembok Marina, tembok pantai Marina itu jebol. Jadi kita berdoa ini, nanti pokok doa ini, doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Mister. Namun sebelumnya kita akan persiapkan hati kita dengan satu pujian, bahwa kita mengimani bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Meskipun sebagai manusia sepertinya enggak mungkin. Mari kita meyakini firman Tuhan ini. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman
Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Mujizatnya bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sungguh kami banggakan dalam hidup kami. Tuhan, kami bangga punya Allah Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang sangat mengasihi kami, Allah yang sangat peduli kepada kami sekalian. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah berikan bagi kami sekaliannya. Mengucap syukur atas berkat-Mu, mengucap syukur atas perlindungan-Mu, mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan yang tiada habis-habisnya dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, terimalah rasa syukur kami, terimalah puji-pujian kami, dan biarlah hanya nama-Mu yang kami tinggikan dan kami sembah. Terima kasih ya Bapa. Kami juga tak lupa berdoa pada kesempatan pada pagi hari ini Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang terganggu kesehatannya. Kami mengucap syukur Ibu Narto juga sudah pulang. Biarlah Tuhan menolong memulihkan kembali, sehingga cepat pulih kembali seperti sedia kala. Terima kasih atas kemurahan-Mu itu Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas Pak Slamet yang juga sudah pulang. Kiranya Tuhan juga memberkati dia di rumahnya, sehingga dia kembali pulih seperti sedia kala. Kami juga tak lupa berdoa khusus untuk Ibu Ratna. Dengan segala pergumulannya Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang menolong dia, memberi kekuatan dan pertolongan, dan Tuhan sembuhkan juga. Terima kasih Bapa. Kami juga tak lupa berdoa untuk opa oma kami yang memberikan teladan kepada kami di dalam hidup ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati para senior yang ada di gereja kami ini, sehingga hidup mereka menjadi contoh bagi kami. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan yang baik, Tuhan sendiri yang memelihara mereka, dan Tuhan juga yang memberkatinya. Terima kasih ya Bapa. Tak lupa kami juga berdoa untuk PKMB dan PKRB di gerejamu ini. Biarlah Tuhan kalau di antara mereka ada yang sedang mencari pekerjaan atau baru lulus kuliah, kiranya Tuhan juga menolong memberikan pekerjaan yang layak kepada mereka. Kami juga berdoa untuk pelayanan dan studi mereka. Biarlah Tuhan juga memberkati sehingga studi mereka dapat berjalan dengan baik sesuai dengan cita-cita yang mereka inginkan. Juga tak lupa berdoa untuk teman hidup bagi PKMB di gerejamu ini. Biarlah Engkau memberikan jodoh yang seiman, yang sesuai dengan kehendak-Mu, karena itulah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami tak lupa juga untuk berdoa bagi gabungan Gereja Baptis Indonesia, baik itu BPN, YBI, YRSBI, maupun juga Bamusnas. Kiranya Tuhan memberkati para organ ini Tuhan, dan juga Tuhan memberkati program-program mereka, sehingga nama Tuhan disebarluaskan dan kabar baik diberitakan, sehingga banyak orang menjadi percaya kepadamu, baik lewat mereka maupun lewat organ-organ di bawahnya atau lembaga-lembaga yang ada di bawahnya yayasan, baik itu sekolah tinggi, apakah itu rumah sakit, dan juga lembaga-lembagamu yang lain. Kiranya Tuhan memberkati semuanya Tuhan, supaya nama Tuhan boleh dimuliakan
lewat lembaga-lembaga-Mu ini. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana tahun 23 ini Tuhan, 2023 ini memasuki tahun yang gelap. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan menyertai kami. Tuhan menolong bangsa kami. Oleh karena itu berkati Tuhan para pemimpin bangsa kami, mulai daripada Bapak Presiden beserta dengan kabinetnya, TNI, Polri, dan juga pemimpin-pemimpin daerah, supaya mereka dapat berhikmat Tuhan, supaya mereka dapat memimpin dengan baik, sehingga kesejahteraan daripada masyarakat semuanya merata dan boleh kami rasakan. Jadi secara khusus kami juga berdoa untuk kota Bandung dan Cimahi di mana kami tinggal, di mana kami bekerja. Kiranya Tuhan juga memberkati para pemimpin daerah ini Tuhan, sehingga semuanya Tuhan berjalan dengan baik sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Terima kasih ya Bapak. Tak lupa juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan susah pada saat ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Cianjur. Kiranya Tuhan juga menolong akibat daripada gempa. Kiranya Tuhan segera pulihkan mereka kembali Tuhan. Juga saudara-saudara kami yang ada di Semarang yang mengalami banjir yang cukup besar. Kiranya Tuhan juga menghiburkan mereka dan menolong mereka, mencukupi juga keperluan-keperluan yang mereka perlukan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kami mempunyai Allah yang baik. Dan semua doa kami ini hanya kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah kami, Juru Selamat kami semuanya. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Misto yang sudah menolong memimpin kita dalam doa syafaat hari ini. Bapak Ibu Saudara, masih ada semangat? Kurang semangat. Aminnya amin. Ada semangat Bapak Ibu Saudara? Amin. Saya mau tes nih. Ya, dari sebelah kiri saya, ini kelompoknya Bu Resti ya. Nanti silakan kompak. Coba sama-sama ya. Wow. 1, 2, 3. Nanti lebih keras lagi ya. Sebelah kanan saya, jangan kalah. Meskipun mungkin tidak terlalu banyak, masih banyak bolongnya. Lebih keras lagi. Kelompoknya Bu Rapi. Wow. 1, 2, 3. Oke, sekarang hanya muda-mudi. Nah, saya mau dengar nih muda-mudi. Seberapa semangatnya Anda? 1, 2, 3. Kurang keras. Ya, muda-mudi itu suaranya harus lebih kencang. Sekali lagi, muda-mudi 1, 2, 3. Nah, nanti kita akan nyanyikan secara bergantian ya. Kita akan serukan pujian ini secara bergantian dan yang terakhir kita akan serukan bersama-sama. Mari kita akan berdiri bahwa selangkah demi selangkah kita akan maju tiada lelah karena Tuhan beserta kita. Mari semangat menyanyikannya. Silakan yang sebelah sini memulai dulu. Sebelah kanan. Muda-mudi bersama-sama. Kita serukan bersama-sama.
Yesus tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Cukup sebutmu Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku. Ku takkan menjadi semua musuh gemetar. Aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, datang menjadi kuatku sekarang. Aku selalu meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Ya, kita tidak pernah takut ya untuk maju terus karena Tuhan beserta kita. Bapak Ibu, sudah seminggu kita sudah diberkati Tuhan, baik berkat jasmani maupun rohani. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan dan perpuluhan kita kepada Tuhan. Ya, silakan yang bertugas untuk bisa maju ke depan ya, keluarga Bapak Ibu Sitanggang. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Mari kita akan menyerahkan terlebih dahulu persembahan dan perpuluhan kita di dalam doa. Mohon Bu Resti bisa memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh kembali mengembalikan perpuluhan kami dan juga memberikan persembahan kami yang terbaik. Allah Bapa yang Maha Kasih, semata-mata kami lakukan semua ini hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati untuk setiap tangan-tangan yang memberi dan terus juga memberkati untuk setiap kehidupan dan keluarganya. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih hanya dalam nama-Mu Tuhan kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu, Saudara yang mungkin ingin memberikan persembahan dan perpuluhannya melalui rekening gereja, Bapak Ibu Saudara bisa mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar.
Terima kasih Bapak Ibu Sitanggang sudah menolong mengedarkan kantong persembahan. Saya mengajak sidang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan berkati persembahanku. Berkati persembahanku, berkati karyaku juga, usaha ada padaku, namun Tuhan yang berkuasa. Silakan sidang duduk kembali. Tiba saatnya kita akan menerima berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hosea Sugiman yang berjudul Yang Tidak Mungkin Tuhan Mungkinkan. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, nanti kita akan dengarkan bersama-sama yang akan lebih dalam lagi ya, dikupas melalui khotbah. Nah, sebelumnya kita akan dipersiapkan dengan satu pujian dari anak-anak atau adik-adik kita dari kelas Pratama dan Madya. Dipersilakan maju ke depan. Yuk.
Tes. Ya, salam semuanya. Ya, terima kasih adik-adik sekolah minggu yang sudah mempersembahkan pujiannya. Oh, giranglah. Semuanya bergirang, Bapak Ibu? Ya, bergirang di dalam Tuhan. Ya. Terima kasih Mas Jad. Ya, Jason senior gitu ya. Ya. Waktu pulang ke Bandung bisa ya bantu ngiring musik. Kemarin Mas Aldi ya, tahun baru kemarin, malam tahun baru ya. Mas Mada Pak, kalau pulang Pak. Senang ya, seminggu sebelumnya, 3 hari sebelumnya menghubungi. Ya, Pak, saya bisa main musik, sangat senang. Bapak Ibu, ya, Pak, saya bisa persembahan pujian, kesaksian dalam ibadah, sangat senang. Ya, di situ ya, mungkin punya pengalaman yang indah dengan Tuhan, gitu ya. Boleh disaksikan, diceritakan bagi kita. Sehingga kita saling memberkati satu tubuh di dalam Kristus. Ya, sebelum kita belajar firman Tuhan, ya, minggu kedua tahun 2023 ini sudah datang. Ya. Bapak Ibu Billy, sudah? Ya, silakan ke depan. Kita akan menyaksikan penyerahan anak. Gitu ya. 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 Penyerahan anak, ya silakan. Sini Mas. Ya. Oke. Ya, kalau tunangan dulu, ya, istrinya di kanan, suaminya di kiri. Gitu. Kalau tunangan, gitu ya. Kalau sudah punya anak, ya, suami di kanan atau kiri tidak apa-apa, bebas. Gitu. Ya, 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 ya. Hari ini 8 Januari 2023, ya, penyerahan anak Elaine Clarice Oliveira, betul ya? Ya. Dari Ibu Presi Theo Lordianti dan Bapak Billy Brilianto. Ya. Namanya sangat indah, ya. Panggilannya Clay. Ya. Kira-kira saya melihat di kamus, ya, nama ini Elaine, ya, terang atau cahaya. Clarice bahasa Yunaninya itu bersih, kalau bahasa Inggris clear gitu ya. Bahasa Yunaninya bersih. Gitu. Oliveira itu apa? Bahasa Latin kelihatannya. Pembawa damai. Kalau bahasa Yunaninya Oliveira itu kekal. Jadi kalau saya menafsirkan harapan Bapak Ibu Billy di sini menjadi anak, ya, pembawa terang yang bersih sampai kekal. Amin Bapak Ibu? Enggak mudah itu. Ya, penuh tantangan. Apalagi nama yang diberikan sangat-sangat indah, ya. Juga anaknya Clay, ya, sangat cantik. Ya, hari ini ya, di hadapan Yesus Kristus Bapak Ibu, seperti firman Tuhan katakan, ya, Bapak Ibu Billy Brilianto, ya, dikaruniai, diberi bonus 1. Enggak tahu, tahun depan kembar 3 enggak tahu ya. Ya, kita enggak tahu, ini titipan. Saya anak kita semua titipan dan itu bonus. Saya sudah mengingatkan waktu bimbingan pranikah, ya, anak itu bonus, bukan tujuan utama. Banyak keluarga hancur karena nikah tujuan utama punya anak atau desakan orang tua. Sehingga anak apa? Nikah itu karena desakan orang tua, karena
Opa-omane cepet pengen duwe putu. Kalau itu menjadi tujuan utama saudara, suami istri bergumul, tekanannya banyak. Bisa saling nyalahkan. Tapi puji Tuhan, ya, disaksikan dalam Kristus Yesus, ya, waktu tahun 2021 ya, diberkati di Bandung, ya, sebagian jemaat di sini itu pas COVID itu luar biasa, ya, sangat tinggi, tapi puji Tuhan, ya, semua berjalan dengan baik dan hari ini dititipi, ya, anak yang diberi nama Elaine Clarice Oliveira, ya, atau Clay panggilannya, diserahkan di hadapan Tuhan. Ini seperti tradisi yang Alkitab berikan. Saat Yesus usia 8 hari dibawa ke bait Allah, diserahkan untuk diberkati. Diserahkan untuk diberkati. Karena itu kita enggak mengenal baptisan anak, nanti dibaptis saat akil balik atau sudah dewasa. Ya, minimal SMP. Dan itu percaya tanggung jawab pribadi kepada Kristus. Saat penyerahan anak fokus, orang tua, baik bapak, istri, oma, opa, dan kita juga bertanggung jawab. Karena ini beban dan sukacita yang Tuhan sudah berikan, hadiahkan kepada keluarga Pak Billy. Ya. Kalau enggak sekolah minggu, kemana? Sering ya ibu-ibu di sini, kemarin enggak sekolah minggu, kemana? Kemarin enggak ke gereja, kemana? Itu bukti kepedulian. Ya. Betapa sayangnya kita satu dalam tubuh Kristus saling mengingatkan. Karena itu, saya mengajak jemaat berdiri, ikut mendukung dalam doa keluarga Bapak Ibu Billy Brilianto dengan putrinya yang pertama ini, betul-betul kuasa Tuhan akan memberkati pertumbuhan dan perkembangan Hikle. Saya membaca firman Tuhan dulu. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Mari kita menyerahkan Elaine Clarice Oliveira ke tangan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Di hadapan Engkau, Bapa yang kami puja di dalam Yesus Kristus, suatu rasa syukur hari ini Bapak Billy Brilianto bersama istri dan buah hati Clay yang sudah Engkau anugerahkan. Di hadapan Engkau mohon berkat-Mu turun bagi kami. Sehingga keluarga Bapak Billy Brilianto, putrinya yang hari ini diserahkan ke tangan kuasa Engkau. Pengawalan Engkau, penyertaan Engkau di dalam setiap pertumbuhan, kehidupan keluarga Bapak Ibu Billy Brilianto di dalam bimbingan dan kuat kuasa-Mu. Dan kami sebagai jemaat-Mu, saudara-saudara di dalam satu tubuh Kristus menjadi saksi yang hidup. Tatkala anak ini sakit, tatkala keluarga ini lemah, kami saling menopang, saling mendoakan, saling menguatkan. Sehingga anak Clay di dalam zaman dan kuasa Yesus Kristus. Apalah Tuhan hidup kami, keluarga kami tanpa Engkau. Kami mudah lemah, mudah putus asa. Dan biarlah juga berkat-Mu turun dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu Billy, baik berkat jasmani, berkat rohani, melalui usaha, melalui pekerjaannya. Anak yang sudah dititipkan ke tangan kuasa-Mu ini, nilai-nilai iman Kristiani akan diwariskan oleh Bapak Ibu Billy Brilianto, keluarga besar, dan kami sebagai keluarga dalam satu tubuh Kristus. Berkat-Mu turun, dan kuasa-Mu menaungi keluarga anak-Mu di sini. Atas nama Allah Bapa,
Putra di dalam Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus menaungi kehidupan keluarga Bapak Ibu Billy Britanto bersama putrinya Elaine Clarice Oliveira. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ada sesuatu yang akan disampaikan? Tidak ada. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Clay, Tuhan berkati. Ya. Ini mumpung pulang Billy ini ya. Kapan kembali ke Papua, Mas? Pertengahan Januari. Iya, iya. Nanti tiba-tiba anaknya sudah sekolah ya. Ya. Ya, kembali ke firman Tuhan hari ini. Ya. Ya. Yaitu yang tidak mungkin Tuhan mungkinkan. Ya, ini masih suasana tahun baru karena sebagian tadi kelas madya ya belum pulang ya karena masih liburan. Ini hari terakhir ya. Masih suasana tahun baru. Nanti belum kumpul semua termasuk keluarga besar Diakon Pardoyo ya. Yang tidak mungkin Tuhan mungkinkan. Saudara dikasih Tuhan, mungkin tahun 2002 banyak hal yang Bapak Ibu merasa, saya sudah melangkah tahun 2003. Bisa enggak ya saya ambil bagian dalam pelayanan? Mungkin enggak ya saya memaafkan dia? Mungkin enggak ya Tuhan mengampuni saya? Mungkin dosaku sudah besar sekali. Tuhan enggak mungkin mengampuni aku. Banyak orang bertanya gitu. Mungkin enggak ya kegagalan saya terulang lagi ke sini? Sehingga saya merasa segala sesuatu enggak mungkin. Semuanya jalan sudah tertutup. Saudara, mari ya, tahun 2023 yang masih baru ini kita melangkah bersama Tuhan. Yang merasa tidak mungkin tahun kemarin. Baik mengasihi totalitas Tuhan. Baik mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Belum bisa berbuat apa-apa bagi sesama padahal Tuhan sudah begitu baik bagi kita. Terlebih belum bisa memaafkan si A, si B yang pernah menyakiti. Enggak mungkin Tuhan, saya memaafkan si A, memaafkan si B. Mari tahun ini kita punya komitmen. Yang tidak mungkin Tuhan mungkinkan. Kita akan belajar nanti dari Filipi 4 ayat 6. Ada dua hal. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Biasa menjelang tahun baru banyak peramal yang menubuatkan. Ya. Bahkan sebelum berakhir tahun 2022, ya, pertengahan tahun kemarin sudah dikatakan. Puncak krisis global tahun 2023. Sehingga perekonomian dunia ya, lesu. Banyak negara bangkrut tahun ini. Bahkan lebih parah lagi, kita melihat peramal dari Prancis di sini. Ya. Seperti apa? Ya, Bapak Nostradamus. Dia itu seorang dokter, ya, seorang penerjemah, pokoknya ahli banyak bidang. Padahal keberadaannya di abad 16. Tapi dia mempunyai nubuat yang banyak orang datang kepadanya meramal. Tahun 2003 menurut ramalan dia, bencana di Mars. Beberapa tahun yang lalu, negara-negara maju itu sudah mulai melakukan penelitian di Mars. 2029 katanya menurut ramal ini. Dimas bisa untuk kehidupan seperti di bumi. Dalam perjalanan itu enggak baik dan akan terjadi bencana. Ramal itu ya, menurut Bapak Nostradamus di sini.
Berikutnya akan terjadi kanibalisme. Ini seperti zaman kerajaan Aram saat itu ya. Bagaimana orang saling makan. Dampak krisis global, khususnya perang dua negara di Eropa itu, Rusia sama Ukraina, ya, jika pangannya habis menurut Bapak ini, nah yang terjadi orang itu saling makan, saling bunuh, dan itu saling membinasakan. Akhirnya menurut peramal dia juga dikatakan akan terjadi perang dunia ketiga. Ya. Baik di kawasan Eropa, Amerika, juga di Asia. Yang sejak tahun kemarin katanya hubungan Cina, Amerika, juga Taiwan, yang ada di sekitar negara kita, rebutan gitu, di Laut Cina Selatan, itu memicu perang dunia ketiga. Ya. Terus, Paus baru Vatikan, ya, yang kemarin dikabarkan ya meninggal, dan diganti ada Paus baru nanti, diramalkan kepemimpinan Paus yang baru kebijakannya nanti sangat kontroversi, sangat bertentangan dengan pendapat umum, sehingga menimbulkan gejolak di dunia. Dan menurut Bapak ini yang terakhir, bencana terjadi lagi seperti COVID. Krisis global seperti itu. Dampaknya apa saudara? Dengan ramalan dia, lanjut. Di sini. Ya. Gedung anti kiamat. Ya. Ini sudah dibangun ya, beberapa tahun yang lalu. 3 bunker mahal. Itu apartemen itu, yang atasnya rumput itu apartemen anti nuklir. Negara-negara yang super kaya di situ, itu dibangun semuanya perumahan ya seperti apa itu, apartemen di situ, seperti kapsul di situ, ditanam di bumi, kehidupan seperti itu. Anti nuklir. Dan dibuat pesawat juga anti nuklir. Semuanya dibuat dengan cara canggih mengantisipasi apa? Keberadaan dunia yang akan terjadi perang dunia yang ketiga. Jadi persiapan-persiapan negara maju luar biasa. Antisipasinya jauh hari sudah seperti itu. Kalau perang nuklir, kalau kiamat, kalau orang nggak percaya kepada Tuhan, persiapan-persiapannya seperti itu. Apa sebenarnya yang kita persiapkan sebagai orang-orang beriman? Terlebih jauh hari ya, tidak Bapak Nostradamus tadi, pengamat politik. Tahun ini klimaks krisis global. Bisnis, bunga bank semakin tinggi. Tapi ya puji Tuhan, sampai detik ini Indonesia masih posisi 7 terbaik gitu ya di dunia dibanding negara-negara yang lain. Di sini saudara, seperti apa kita menyingkapi tahun 2023? Apakah dilingkupi kekhawatiran, ketakutan, sehingga hal-hal yang tidak terjadi, lalu pikiran kita akan jadi menimpa kita sehingga kita terlalu khawatir? Mari kita belajar dari gereja Filipi. Lanjut Mas. Seperti apa tadi yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita akan melihat 2 hal kebenaran. Ya. Saya membaca teks aslinya supaya jemaat tahu ya, sebab kita sering diserang. Apa ada tuh Alkitab yang asli teksnya? Ada Bapak Ibu. Kadang kita ragu menjawab, ada. Ini teks aslinya. Meden, merimnate al empati, te proseuke. Ya. Kaite sensi meta eukaristias, ta aite mata, humon ginoseto prostonteon. Cara menerjemahkan bahasa Yunani itu mudah. Diacak apapun itu harus melihat akhirannya. Oh akhirannya objek, berarti terjemahnya di terakhir.
Wah akhirannya ini objek, ini jamak, ini tunggal. Itu diterjemahkan dulu. Meskipun dibolak-balik di sini tidak sesuai Indonesia gitu ya. Tapi kita bisa melihat kalau yang sudah belajar itu, lihat akhirannya. Wah akhirannya ini subjeknya di sini, tunggalnya di sini. Wah objeknya ini, wah kata kerjanya ini. Itu sekilas ya, sekilas. Untuk belajar bahasa Yunani. Kita akan melihat dua hal teks di sini. Lanjut. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya. Itu diterjemahkan meden merim nate. Ya. Medeis merim nau dari kata itu. Terjemahan teks aslinya, janganlah seorang pun ya, khawatir, cemas, takut tentang apapun juga. Sinonim khawatir, cemas, takut. Dikatakan merim nau. Ya. Tadi asalnya dari merim nate. Jadi janganlah seorang pun, Paulus mengharapkan seorang pun tak terkecuali. Yuk jemaat Filipi jangan seorang pun khawatir tentang apapun juga. Konteksnya apa? Paulus sendiri dalam penjara karena memberitakan Injil. Jemaat Filipi keadaannya saat itu dalam penderitaan, tekanan, dan kemiskinan. Paulus berharap dalam kondisi apapun jemaat Filipi itu mampu bersuka cita. Jika dikuasai rasa khawatir, cemas, takut, yang senang siapa? Iblis. Itu saudara, keadaan tekanan, baik luar dan dalam, tentang iman Kristen, apalagi penderitaan, dan secara ekonomi sangat pas-pasan, itu biasanya orang sensi. Apalagi di PHK, gaji nggak ada, pendetanya khotbah perpuluhan, itu sensi orang itu. Padahal firman Tuhan mengatakan seperti itu. Kalau nggak diajarkan apa? Nanti nggak dewasa, nggak di-challenge di situ. Tapi Paulus di sini bayangkan, kalau keadaan tertekan, keadaan terjepit dan sebagainya, apa yang terjadi? Seharusnya ditolong, dikunjungi, disupport. Seperti korban gempa di Cianjur. Presiden ngunjungi, menteri ngunjungi, banyak volunteer di sana, bahkan sampai hari ini. Tim teman-teman baptis ya, sedang menggalang siapa yang mau. Nanti diberi ya tanda kasih secukupnya. Sampai seperti itu, saudara. Karena dampaknya luar biasa. Lah di sini, tidak secara fisik, secara emosi, bahkan secara materi tidak ada. Nalarnya apa yang terjadi? Dikirim para konselor, para psikolog, memberikan kekuatan, bahkan bantuan-bantuan, makanan. Tetapi Paulus di sini tidak memikirkan dirinya sendiri. Tapi mendorong jemaat itu tetap bersukacita. Secara pikiran wajar saudara itu enggak mungkin terjadi. Karena kanan, kiri, depan, belakang, tekanannya luar biasa. Secara manusia enggak mungkin. Paulus sendiri sedang jauh, sedang dipenjara oleh dia. Tapi Paulus dengan iman ya, sehingga sukacita jemaat Filipi tidak dicuri oleh iblis. Iblis itu senang kalau keluarga kita hancur, keluarga kita gagal. Itu iblis. Kita nggak ada semangat, kita senantiasa dikuasai kecemasan, ketakutan. Itu sukacita iblis. Kita nggak boleh bangkit, nggak boleh sukacita. Paulus menggerakkan, menantang gereja di situ, yuk, tekanan apapun, Tuhan akan memungkinkan sukacita kamu. Meskipun kamu uang nggak ada, materi sangat terbatas, penderitaan luar biasa, tapi di situ jangan iblis mencuri sukacita. Lanjut, survei rasa khawatir.
beberapa buku, ini saya rangkum. Ya. Seperti ini. 40% dari hal-hal yang kita khawatirkan tidak terjadi. Ya. Ini 40%. Apa yang kita pikirkan 40% itu enggak terjadi. 30% kekhawatiran orang sering kekhawatiran masa lalu yang tak dapat diubah. Hidupnya masih belum bisa move on. Diputus masih sakit hati. Bahkan terbawa terus. Sehingga anti mendekati lawan jenis. Nah, kegagalan itu, kekhawatiran masa lalu, 30%. 12% khawatir tentang masalah orang lain. Ya wajar ya, saya khawatir tentang anak saya. Kita khawatir akan kesehatan orang tua kita. Jadi fokusnya orang lain. Ya. Nah, itu sangat wajar. 10% tentang penyakit nyata atau imajinasi. Kecil ya. Dan yang lebih kecil di sini, 8% adalah hal-hal yang perlu dikhawatirkan. Hal-hal yang perlu dikhawatirkan apa? Banyak ya hal-hal yang prinsip, yang kebutuhan. Hanya 8% ternyata kekhawatiran yang perlu dikhawatirkan. Ini menurut survei. Tetapi yang lebih menarik lagi Bapak Ibu, seperti firman Tuhan tadi katakan ya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Berarti apa? Yang 8% pun yang perlu dikhawatirkan sebenarnya juga tidak perlu dikhawatirkan. Ini yang realita yang telah disurvei. Kalau dikuasai kekhawatiran saudara, kita itu yaitu tadi, itu akan membunuh sukacita kita, semangat juang kita. Apalagi tiap hari di medsos kita mendengar dunia tahun ini akan krisis global luar biasa. Nubuatan-nubuatan itu terus gitu ya. Karena mereka sudah memetakan perekonomian dunia yang sedang kolap dan dampaknya pasti ke masyarakat lemah. Mengapa Indonesia masih bisa berjalan? Menurut Menko UKM, perekonomian rakyat kecil, usahanya yang dibantu pemerintah dari A sampai Z ya, itu membangkitkan semangat ekonomi. Itu salah satu plus. Dunia yang lain sudah krisis, baik di Eropa, di Amerika Latin. Kita bisa survive karena itu. Karena itu seperti doa syafaat tadi, kita terus dukung kebijakan pemerintah. Survive di tengah-tengah krisis global saat ini. Di sini saudara, ya, itu menurut survei. Tapi firman Tuhan dengan jelas dan tegas mengatakan seperti itu. Kita khawatir sangat manusiawi. Dengan khawatir itu kita prepare. Ya. Apalagi kalau kita pas-pasan kehidupan. Sebab hal yang tidak terjadi kadang terjadi. Disitulah kita khawatir secara positif. Tapi kalau berlebihan dikuasai khawatir saudara, sehingga kita itu enggak mau bersosial. Enggak mau melakukan tindakan-tindakan yang bermanfaat untuk diri kita bahkan orang lain. Udah pasif aja, enggak ada semangat pokoknya. Hidup itu udah enggak ada tujuan, enggak ada semangat. Disitulah orang yang dikuasai khawatir. Kita nanti melihat apa yang dikatakan Yesus tentang khawatir itu, karena ini sangat penting kita perhatikan. Lanjut Mas. Dampak khawatir di sini. Ya. Kekhawatiran dapat melumpuhkan, merampas, bahkan membunuh akan sukacita, damai sejahtera, dan rasa syukur kepada Allah. Ya. Karena firman Tuhan mengatakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik mengembirakan dia. Perhatikan. Kekhawatiran dalam hati itu melingkupi segenap jiwa raga kita. Ya. Membungkukkan, udah kalau orang itu sudah khawatir itu hidupnya sudah nggak ada semangat gitu, nggak ada tujuan.
Kalau menghadapi sesuatu yang banyak tantangan, sudah menyerah. Sudah menyerah. Ya. Di sini saudara dapat membunuh, merampas sukacita, damai sejahtera, dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena itu dalam Matius pasal 6, Yesus mengedepankan di sini. Ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Karena itu kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini pesan Tuhan Yesus, saudara. Sebab dampak kekhawatiran seperti itu. Apalagi kalau kita sudah menggenggam smartphone, mengerti dunia, kutub utara, kutub selatan, beritanya seperti apa, dampaknya seperti apa. Kekhawatiran bisa merampas, membunuh sukacita, bahkan rasa damai sejahtera dan syukur kita kepada Tuhan. Amsal menegaskan tadi, kekhawatiran dalam membungkukkan orang. Kalau hidup kita dipenuhi rasa khawatir, saudara, apalagi sudah melihat berita-berita di medsos seperti itu, tahun ini puncak krisis global, apakah terdampak ya perusahaan saya? Apakah terdampak ya di mana saya bekerja hari ini? Apakah usahaku gimana ya? Tapi Yesus berpesan. Sebab orang yang terlalu khawatir dampaknya seperti itu. Sangat tragis, saudara. Untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan, sudah pokoknya dirinya sendiri. Kadang mikir dirinya sendiri aja sudah apatis. Sehingga hidupnya diukur oleh apa kata orang. Nah, seperti artis-artis Korea itu, sudah cantik-cantik, tampan-tampan, terkenal, dipuja kemana-mana. Tatkala 1-2 netizen mengatakan yang negatif, sudah hidupnya seakan-akan enggak ada artinya. Mengakhiri dirinya. Tidak dikatakan apa yang firman Tuhan katakan, tapi di standar hidupnya diukur oleh keberadaan apa kata orang. Ya udah kalau hidupnya apa kata orang. Orang itu kan seenaknya saja. Kalau kita bahagia, kita senang, dia merasa ikut senang. Tatkala kita terjatuh, orang biasanya apa? Tepuk tangan. Nyurai. Itulah Yesus pesankan. Karena porsi khawatir dampaknya luar biasa. Karena itu bagaimana? Lanjut Mas. Kita bisa jauh dari rasa khawatir di sini. Bagaimana hidup yang tidak dikuasai rasa khawatir, cemas, stres, ketakutan yang berlebihan. Yuk kita lihat di sini. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dikatakan al empate proseuke. Nyatakanlah itu gnosesesto. Beritahukanlah. Sampaikanlah semuanya kepada Tuhan. Yuk kita lihat teks di sini. Lanjut Mas. Sini ya. Yang tidak mungkin Tuhan mungkinkan. Ini yang terjadi di gereja Filipi. Dengan berdoa dan bersyukur Tuhan akan memungkinkan jemaat Filipi untuk bersuka cita. Meskipun dalam kondisi tekanan, aniaya, ancaman, dan keadaan sangat-sangat miskin. Karena itu bagaimana supaya hidup tidak dikuasai khawatir di sini? Yaitu en panti te proseuke. Ya. Juga ditambah itu gnosesesto prostonteon. Ceritakanlah, beritahukanlah. Ya. Kalau Bapak Ibu datang ke dokter spesialis atau dokter umum atau ke psikolog, mengapa aku mengalami gini ya? Mengapa aku sakit gini? Bapak Ibu kan ceritakan semua. Sehingga dokter mencatat. Lalu datang lagi, menceritakan semuanya, dianalisis dokter. Oh berdasarkan ini kemarin data ini, data ini. Kita kan menceritakan semuanya.
Apakah hanya sekedar berdoa? Sehingga kalau kita sudah menceritakan ini penyebab sakit saya, penyakit saya, lalu dokter memberi saran. Kita sudah memberitahukan semuanya, itu sudah plong. Lalu dokter memberi resep. Apakah kita sekedar percaya? Atau berdoa kan tidak? Lalu apa? Mentaati apa yang dikatakan dokter itu. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Jangan makan ini dulu, jangan itu dulu. Kalau kita sudah menceritakan, apalagi datang ke psikolog, ya sudah menceritakan semua yang membuat kita stres. Atau ke dokter, penyebab sakit kita. Dokter mendengar, lalu dokter memberikan solusi dan memberikan resep ini. Jadi tidak hanya sekedar berdoa di situ. Jadi dikatakan en panti proseuke genoso sesto, semuanya. Ceritakan semuanya, nyatakanlah semuanya dengan doa dan syukur. Itu mengandung makna selain kamu ceritakan, kamu juga taat. Ya. Umpamanya kita apa? Sepertinya kita itu cuma cerita saja dalam doa itu. Tapi tatkala ada firman Tuhan berkata A, berkata B, kita menghindar. Seperti kita datang ke dokter. Kita menceritakan semuanya. Ya. Kita berdoa kepada Allah menceritakan keluh kisah kita. Pergumulan kita semuanya. Tapi apa gunanya? Kita cuma cerita saja lalu kita enggak mentaati dan resep yang obat dokter itu beli kita enggak minum. Di situ saudara, yang tidak mungkin akan Tuhan mungkinkan, yaitu berdoa dan bersyukur. Menceritakan semuanya, kalau bersyukur meta eukaristias, dari eukaristeo. Mengucap syukur dari dalam hati, dan mempercayai Allah bertindak, Allah menolong. Dengan kuat kuasanya. Karena itu, gereja di Filipi, Paulus mengharapkan seperti itu. Ya. Proskeuke, nyatakanlah, beritahukanlah semuanya dalam doa kepada Allah dan taatilah. Dan dikatakan juga di eukaristias, eukaristeo yaitu dengan bersyukur. Dan iblis tidak akan mencuri sukacita. Karena itu kelihatannya ini enggak mungkin. Tapi Tuhan akan memungkinkan semuanya. Lanjut Mas. Yang terakhir. Paulus terus mengajak. Iblis tidak menguasai pikiran hati jemaat Filipi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Firman Tuhan ini mengharapkan kita semua di tahun 2023 ini bersukacita dalam Tuhan. Meskipun situasi kondisi diprediksikan saudara, puncak krisis global tahun ini. Itu tidak mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan. Karena yang di dalam Tuhan itu yang tidak mungkin Tuhan mungkinkan. Karena itu jemaat Filipi tidak meninggalkan Yesus. Kondisi tekanan apapun. Saat Kaisar Claudius saat itu membantai, menekan, membunuh orang-orang di Filipi. Dia tidak meninggalkan imannya sedikit pun. Bahkan tetap bisa survive dan melayani. Terlebih kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Yuk kita baca 1 Petrus 1 ayat 3. Ya. Kita baca 1 Petrus 1 ayat 3, 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kondisi apapun saudara, beritanya ya, di tahun ini, yuk. Tatkala orang betul-betul sudah di dalam Yesus Kristus, ya, dia sudah dilahirkan, itu suatu rahmat
suatu berkat yang sangat besar. Dan dikatakan suatu hidup yang penuh, bukan setengah, tapi yang penuh pengharapan. Mari kita pegang janji firman Tuhan di sini. Jika kita mengimani betul janji firman Tuhan ini, saudara, yang tidak mungkin Tuhan mungkinkan. Mari tahun kemarin, mungkin banyak di pikiran kita, oh enggak mungkin. Tuhan akan mungkinkan tahun ini. Jika kita tadi apa? Berdoa dengan betul, berdoa dengan penuh ketaatan. Tidak sekedar berdoa, menceritakan keluh kesah kita, syukur kita, tapi kita enggak taat. Itu sama seperti kita datang ke dokter, menceritakan penyakit kita, tapi resep dokter, obat dokter enggak pernah kita makan. Saran dokter enggak pernah kita turuti. Karena itu saudara, yang tidak mungkin Tuhan mungkinkan. Kami mengundang pemain musik ke depan. Kita pujikan pujian terakhir. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu. Tuhan akan mungkinkan segalanya dalam hidup kita. Mari kita nyatakan, di tahun 2023 ini, mungkin banyak perkara di tengah-tengah kehidupan kita. Apapun itu, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan akan mungkinkan dan Tuhan akan mengabulkan. Tuhan akan membuka jalan. Mungkin tahun kemarin banyak tertutup. Doa-doa kita belum terjawab. Hari ini, tahun ini Tuhan bukakan. Sebelum kita berdoa, mari kita pujikan pujian terakhir ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, Kita imani pujian ku ini. menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Katakan dengan sepenuh hati, bagi Tuhan Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. musik sama singer, silakan setengah suara mengiringi, menyanyikan pujian ini. Mari jemaat kita berdoa, Saat kau menyerahkan segala rancangan kita di tahun 2023. saat kau bertindak. Mungkin banyak berasumsi, beranggapan, nggak mungkin Tuhan melakukan mujizatnya di tahun ini. Nggak mungkin Tuhan melakukan sesuatu yang ajaib di tahun ini. Nggak mungkin saya bisa memaafkan si A, si B. Nggak mungkin saya bisa melayani Tuhan yang baik. Nggak mungkin saya menyediakan waktu untuk Tuhan. Nggak sanggup saya untuk mengembalikan 10 darimu Tuhan. Mari saudara, jika kita berdoa, taat, dan bersyukur kepada-Nya, Tuhan akan mungkinkan semua perkara itu. Kita sudah berdoa, kita sudah bersyukur,
ketaatan kita, kesetiaan kita. Itu bagian kita. Tuhan akan mengukur, melihat, dan bekerja dengan cara dan kuasa. Sehingga banyak mujizat terjadi di tahun ini. Mungkin situasi kabar di dunia saat ini mungkin gak enak, gak sedap. Banyak orang membentengi dirinya dengan kehidupan untuk kepuasan dirinya, kenyamanan dirinya. Tapi hatinya masih kosong, jiwanya masih kosong. Mari saudara, sehingga sukacita, damai sejahtera itu tidak dicuri oleh iblis. Tuhan akan memungkinkan yang tidak mungkin tahun ini. Sehingga pulang kita diberi kekuatan, diberi berkat, diberi solusi setiap mengatasi peristiwa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang mengingatkan bagi kami. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah semuanya dalam doa dan permohonan dengan penuh syukur kepada Allah. Bila itu kami imani Tuhan. Kami ingat, kami hafal. Sehingga hidup kami di tahun ini lebih semangat. Sukacita kami semakin penuh di dalam Engkau. Hidup kami semakin berarti. Keluarga kami semakin menyayangi, memuliakan Engkau. Tolonglah Tuhan. Mungkin hidup kami kemarin penuh kepura-puraan. Biarlah kami berlaku benar, jujur, dan hidup kudus di hadapan. Sehingga tahun-tahun kemarin semuanya yang masih tertutup, semuanya yang masih tidak mungkin, tahun ini seperti firman-Mu Tuhan akan mungkinkan. Sehingga sukacita, tantangan apapun kami bisa lewati. Karena Yesus sudah memberikan rahmat dan pengharapan penuh bagi kami. Sehingga iman kami hari lepas hari kuat, bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari kita amini doa kita, rapnya kita pujikan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan Katakan ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan Ku diangkat dan disembuhkannya. Ku diangkat dan disembuhkannya. Amin. Ya, mohon sabar sebentar Bapak Ibu. Ada beberapa pengumuman sebelum kita masuki doa berkat pada ibadah siang hari ini. Pengumuman yang pertama, ya, kami mengundang setiap jemaat bisa bergabung, join di persekutuan doa Rabu 11 Januari, ya, besok hari Rabu jam 7 sampai jam 8. Firman Tuhan akan dilayani oleh Diakon Wardoyo. Ya. Kita saling mendoakan, menguatkan dan memberi kesaksian Bapak Ibu di persekutuan doa Rabu. Masih dilakukan dengan online. Yang kedua, besok Minggu 15 Januari, firman Tuhan atau pengkhotbah dilayani Diakon Wardoyo. Makasih Diakon. Ya. Berkatnya numpuk Diakon setelah dari Jogja dan dari Mudik. Ya. Reoni SMA 30 tahun yang lalu. Ya. Oh 50 tahun yang lalu. Setelah itu pergi ke Jogja gitu ya. Fisiknya dan luar biasa. Makasih. Besok Minggu dan Rabu yang melayani Diakon Wardoyo. Nuwun. Ya. Bapak Ibu mengumumkan yang ulang tahun minggu kedua ini
Ya. Di situ silakan. 10 Januari Ibu Yohana Sopi Tambayong atau Oma Moniong. Ya, mungkin masih di Tangerang ya. Bisa japri, ya, bisa mengucapkan ya. 10 Januari atau besok hari Selasa. Lagi? Enggak ada? Tambahan dari PKMB, PKRB setelah ibadah ini kumpul sebentar untuk membicarakan persiapan IBYC, ya, Persekutuan Pemuda Remaja Nasional tahun ini di Surabaya. Ya. Bayarnya cukup 375 kalau 10 orang. Kan itu mulai awal di sini ya. Ini PKMB pengurusnya mau mengajak semuanya bisa prepare ya. Mungkin nabung, nanti gereja support berapa 50-50 atau gimana ya. Silakan PKMB setelah ini yang mau ikut ke Surabaya itu pertengahan akhir Juni libur sekolah. Ya. Seperti itu, setelah itu PKMB, PKRB kumpul. Terus mengingatkan ya, hampir separuh kemarin saya japri ya. Nomor perpuluhan Bapak Ibu yang saya japri itu nomor baru. Ya, kemarin saudara-saudara kita banyak dipanggil Tuhan ya, kan itu nomornya, gitu ya. Seperti Pak Amos atau Jessica ganti nomornya Oma Tungga seperti itu. Ya, jadi kami yang japri kemarin berubah. Yang tidak saya japri tetap nomornya. Ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu dan saudara ya. Mendorong putra-putrinya gitu ya. Meskipun enggak ibadah pada kami perpuluhannya rutin gitu ya. Makasih keluarga Pak Mister, Pak Tri gitu ya. Salam putra-putrinya ya. Tuhan berkati keluarga, pekerjaan, usahanya gitu. Tetap rajin mengasihi Tuhan melalui perpuluhan di gereja kita. Ya. Perpuluhan yang baru yang kami japri kemarin. Mari, yang tidak mungkin Tuhan mungkinkan tahun ini. Yang berikutnya, ya. Ini lebih kinclong, ya, minggu ini. Ya. Makasih Pak Mister, sudah persembahan LCD. Ya. Karena waktu Natal kemarin mulai redup. Ya. Terima kasih atas nama gereja, terima kasih Pak, persembahan LCD-nya ya, untuk gereja. Tuhan berkati keluarga Bapak Mr. Yono. Makasih. Ya, terus apa? Ya, ada lagi tambahan pengumuman PKMB? Guru sekolah minggu? Ya, yang baru pertama kali datang, silakan. Puji Tuhan ya, Pak Santo hari ini bisa bersama kita. Ya, makasih Pak. Semakin kuat di dalam Tuhan, gitu ya. Baik kesehatannya boleh semakin membaik. Makasih. Ya. Ada tambahan pengumuman, ada? Yang baru pertama kali hadir? Ya, terima kasih juga yang sudah melayani hari ini. Ya. Khususnya Pak Jatmiko, makasih Pak. Kalau ke sini, ya tugas Pak ya. Makasih ya untuk pelayanannya. Juga Andreas yang baru melayani multimedia, makasih. Ya. Semuanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Mari kita berdiri. Ya. Tadi saat penyerahan anak, keluarga Bapak Billy Brilian menyediakan minum dan snack di depan ya. Kita penuh mengucap syukur biar keluarga ini dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Mari kita mohon berkat kepadanya. Kembali kami mohon berkat kepadamu Tuhan. Atas nama Allah Bapa, Allah Anak di dalam Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Yang ketiganya Allah Tritunggal, Allah yang esa. Kami puja, kami sembah, kami imani. Berkat-Mu dari surga tercurah bagi kami. Sehingga anak-anak-Mu, keluarga kami, di dalam damai sejahtera sukacita dari Engkau. Itulah Tuhan, pemeliharaan Engkau yang sudah nyata bagi kami. Pulanglah dengan damai sejahtera Allah Tritunggal yang ketiganya esa, tercurah berkatnya bagi kita. Kita puji,
untuk mengaminkan doa kita, Tuhanmu memberkatimu. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberikan si karunia, karunia, damai sejahtera diberi Tuhanmu. Amin. Sebentar, sebelum kita saling memberi salam. Baik. Selamat siang Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih. Sugeng Kondor, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.